Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita cuman ngobrol tentang mancing. Tentang pengalaman pergerakan ikan baramudi. Kalau kita mancing baramudi, kita ini bukan menggurui, kita ini cuman sharing. Oke teman-teman, kita sharing tentang lokasi spot mancing dan setelannya. Jadi kita kalau mancing ini tergantung spotnya kita mancing itu di mana. Ada tipikal orang pemancing yang males nyangkut, terus kalau nyangkut males ngerakit lagi kailnya, rakit kail lagi. Ada tipikal orang mancing yang berani nyangkut. Jadi ada moto, kalau kita nggak berani nyangkut, siap-siap kita boncos mancingnya. Dan kalau kita berani nyangkut, maka kita ini no boncos insya Allah. Oke teman-teman, kita lanjut. Mancing itu suatu keindahan, suatu kenikmatan bagi para penghobi. Makanya supaya kita jangan sering boncos, ya harus berani nyangkut. Karena ikan baramudi itu tempatnya lebih banyak di bebatuan, lebih banyak di rumpon-rumpon. Maka kita harus berani nyangkut, maka no boncos. Dan yang pertama harus perhatikan ukuran kail. Kita ini ngobrol santai aja ya, ngobrol santai sambil ngerokok dulu, karena malam nggak bisa tidur. Akhirnya ya inilah kita membuat video iseng, ngobrol bukan menggurui. Jadi yang harus, ketika kita memancing baramudi itu, ukuran target ikan itu seberapa. Kalau ikannya di bawah setengah kilo, di bawah sekilo, itu kail nomor 5 itu udah bisa. Dan kalau ikannya di atas sekilo, maka minimal kail nomor 9. Kail nomor 9. Dan termasuk, oh iya gini teman-teman angler, mancing, semua mancing itu bisa. Tapi saya sudah ada pengalaman pribadi waktu saya pemula jadi pemancing. Lo ngerokok dulu ya. Mancing kakap itu jangan disamakan kayak memancing ikan lain.
ada teknik ketika ikan kail itu umpan itu dimakan, kita caranya gimana, bahkan sampai ampun pun harus diperhatikan. Saya ada pengalaman pribadi ketika mancing, itu baru pemulanya mancing, sampai lepas 10 kali. Di situ saya berpikir bingung, apa. Jadi saya dikasih teman, saya belajar dari teman juga. Jadi karena ikan kakap itu ketika memakan umpan, dia tidak akan langsung ditelan. Dia akan menarik ke dalam, terus dia akan menyempurnakan memakan umpannya. Disitulah kita punya jeda untuk menyentak. Jadi ketika di situ ada kelebihan senar. Ketika kita melempar itu ada kelebihan senar. Jadi ketika ampun itu dibawa ke dalam, itu senar masih kendor, maka kita jangan sekali-kali langsung gulung tarik, maka itu berpotensi akan lepas. Saya sudah ngalamin sendiri. Kalau nggak percaya tanya pada angler senior. Tapi gimana caranya supaya itu nggak lepas? Ada tekniknya. Tekniknya begini. Ketika ampun dimakan, kita gulung sebentar. Senarnya kalau sudah agak lurus, usahakan jangan sampai kencang. Kalau ketika kencang, ikan terasa bahwa umpannya itu ada senar yang nyangkut, maka otomatis ikan kakap akan melepaskan, teman-teman akan melepaskan sendiri. Tapi kita usahakan ketika digulung jangan sampai terasa, tapi posisi senar sudah nunjem, sudah agak kencang, tapi jangan terasa. Baru kita sentak jorannya, gak. Kalau kita sentak, insya Allah ikan itu tidak akan lepas. Kenapa? Kalau sudah menancap dengan sempurna. Kalau udah menancap dengan sempurna, kalau kita nyetelnya draknya, kan drak itu si reel itu udah drak setel, kita di atas 1 kilo atau di bawah 1 kilo. Kalau setelannya kita di atas 1 kilo, kita dapat di bawah 1 kilo, truk tidak akan bunyi dan kita langsung angkat juga bisa. Dan kalau kita setelannya di bawah 1 kilo, ikan di atas 10, kita baru memainkan truk. Ketika setak, ikan lari pun, truk bunyi pun, insya Allah tidak akan lepas. Tidak akan lepas, insya Allah. Itulah ketika seninya atau tekniknya mancing kakap atau baramudi. Tadi membahas tentang kail. Yang kedua, diusahakan kalau bisa itu berdasarkan pengalaman saya. Berdasarkan, bukan semua angler punya pemikiran dan punya caranya. Kalau saya pribadi, saya usahakan ampulnya kecil. Jadi ketika ampulnya ditarik, ikan tidak akan terasa membawa ampul. Terus jangan, kalau bisa jangan ampul yang bulat. Itulah teman-teman angler, usahakan cara seperti itu. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Dan kenapa saya berani ngomong? Karena saya sudah mengalami sendiri. Saya sempat bingung waktu itu, kok ikan ditarik lepas, waktu itu banyak serangannya. 5 menit, 5 menit, banyak serangannya.
banyak serangan ikan, kok lepas lagi. Oh, ketika mencoba sistem cara menariknya disentak dulu, alhamdulillah sekarang nggak pernah gagal. Itulah kan. Dan ikan barang mudi, kalau bisa kita, saya mancing di bebatuan saya punya patokan arah. Jadi saya kalau dibilang mancing di bebatuan, nggak jarang mancing di Bagang karena saya lebih sering dapat di Bagang, di bebatuan. Jadi harus tahu. Jadi harus paham lokasi bebatuan ini ketika airnya naik posisi ketika ikan datang di wilayah ini, dan ketika ikan airnya surut ikan datang tempat ini, maka itu harus tahu, harus diperhatiin. Kalau kita sudah tahu medannya, sudah tahu karakter ikannya ketika datang di mana, maka insya Allah tidak akan pernah boncos, minimal ditarik. Saya udah ada tempat favorit, itu mancing di bebatuan itu. Kalau air pasang itu, bebatuan itu akan tenggelam. Itu ada bebatuan yang paling tinggi cuman 1 x 2 meter lah tingginya. Itu yang di situ yang paling tinggi. Makanya ketika airnya nggak pasang, saya turun itu dengan teknik gerayang. Dan saya pelajarin ketika saya dapat di sini, saya titikkan, oh di sini ada ikan ketika air begini. Ketika air nggak pasang dan bisa dipancing, oh di tempat begini. Jadi saya sering, oh di tempat ini saya sering dapat, saya pelajarin, dan alhamdulillah tiap kegiatan ke situ saya sering dapat. Oke, kita ayo minum dulu, Bray. Haus. Ini kita berbincang-bincang, ngobrol mancing pengalaman. Karena para pemancing ikan kakap ketika ditunggu berjam-jam, dan ketika ampunnya ditarik terus nggak kena, Allah sedihnya minta ampun para angler. Percaya deh, kalau dia pemancing baramudi akan merasakan seperti itu. Makanya gimana caranya ketika kita mancing baramudi jarang lepas. Ini obrolan pengalaman saya pribadi. Adapun kalau teman-teman punya pengalaman, mangga ya di-share. Kita cuman berbagi pengalaman. Saya sudah pernah mendapatkan ikan. Pertama mancing, saya lepas lagi ketika ada serangan. Dan saya sudah tahu, saya pernah rekor dapat 10 ekor ikan baramudi. Alhamdulillah, ekor terbanyak saya. 10 pun itu udangnya udah habis karena mau pulang, tadinya diserang amat terus. Kalau tuh sejak datang udah itu kayaknya kandaknya nggak bakal muat. Oke lah, itu teman-teman, itu obrolan mancing baramudi berdasarkan pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman para angler sehat selalu, dan jangan sering boncos, karena boncos itu sedih teman-teman. Tunggu-tunggu udah modal beli udang udah apa tapi nggak dapet, itu sedih. Jadi makanya kita harus tahu trik dan caranya. Oke teman-teman, begitu saja
berbagi pengalaman kita sama-sama angler. Kalau ada salah, berbeda pengalaman, itu sebuah pendapat. Saya ngobrol semata-mata karena pengalaman saya sendiri. Dan mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa banyak rezekinya buat mancing. Kalau bisa mancingnya jangan boncos. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel kita anak nelayan hobi mancing. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.